Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang duduk di belakang untuk maju ke depan, supaya nanti bisa diisi yang di belakang dengan yang baru datang. Ayo Bapak Ibu maju ke depan, Bapak Ibu. Ayo maju ke depan. Puji Tuhan. Shalom juga yang di rumah. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami mau naikkan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang kuat dan sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Itu semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih tuntun kami Bapa. Tuntun juga umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang melingkupi kami, hadirat Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Bapa. Membajak setiap hati kami Tuhan, melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Dalam segala keadaan kami datang kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami, segala masalah kami, segala apapun yang membebani kehidupan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau membawa kehidupan kami, hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang kami puja dan kami sembah. Berdiri di tengah
penyembahan kami kepadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami, Bapa.
Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kok udah kedengeran ya shalom? Kedengeran gak? Gak ya? Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha
Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kami berserah kepada Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Ada satu kekuatan Tuhan yang selalu ada dan nyata bagi kami Bapa. Kami sandarkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau ada kekuatan, ada jawaban, ada sukacita, ada kekuatan yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
jalan bagi setiap masalah kami, apapun itu Tuhan. Kami mau taruh semuanya di bawah kaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengundang pedukas doa syafaat untuk menaikkan nasyid. Mari kita bersatu hati untuk dua pokok doa. Yang pertama, doakan Natal lansia tanggal 6 Desember dan Natal remaja pemuda dewasa muda 18 Desember supaya berjalan dengan lancar dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mendoakan juga pelayanan misi penjangkauan jiwa baik anak-anak maupun orang dewasa supaya lebih banyak lagi jiwa yang beroleh keselamatan. Mari kita bersatu hati berdoa Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat jamahan dan lawatan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa Tuhan untuk Natal lansia Tuhan, ibadah Natal lansia tanggal 6 Desember ini Tuhan. Bila Tuhan melawat pada waktu ibadah ini Tuhan, agar orang-orang yang datang Tuhan, orang-orang tua yang datang Tuhan, boleh Tuhan jamah melawat setiap kehidupan mereka, mengubahkan setiap kehidupan mereka, memberi mereka semangat yang baru Tuhan, untuk terus taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Di masa-masa tua, mereka terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Memberkati ibadah ini Tuhan, agar setiap firman juga yang disampaikan boleh berbuah di dalam hati mereka Tuhan. Ketika mereka melakukan perintah-Mu Tuhan, Tuhan akan melawat dan menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah Natal remaja, pemuda, dan dewasa muda tanggal 18 Desember ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati Tuhan ibadah ini Tuhan, agar anak-anak ini Tuhan boleh datang beribadah Tuhan. Melalui ibadah Natal ini Tuhan, boleh kembali datang orang-orang yang sudah lama tidak ibadah Tuhan. Mulai dari anak-anak ini Tuhan, remaja, pemuda, dan dewasa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memanggil sendiri kehidupan mereka Tuhan, untuk datang kepada Engkau Tuhan. Menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan, melawat Tuhan, agar mereka juga diubahkan Tuhan, menjadi terang Tuhan, agar mereka ini juga menjadi generasi-generasi yang memuliakan-Mu Tuhan. Melaluinya Tuhan, kehidupan mereka diubahkan Tuhan, menjamah melawat setiap kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak ini Tuhan terus bertumbuh iman percaya mereka akan Kau Tuhan, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, tidak melupakan ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Memberkati kehidupan mereka Tuhan, agar mereka terus tumbuh, berkembang Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, jadi seorang pemimpin Tuhan, penguasa-penguasa Tuhan, bahkan pemerintah-pemerintah di negeri ini Tuhan, menjamah melawat setiap kehidupan mereka Tuhan, terus diubahkan dari hari demi hari Tuhan, agar mereka juga menjadi terang, menjadi pelopor kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Merawat kehidupan mereka Tuhan, menjamah Tuhan, agar mereka juga melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat penjangkauan misi anak-anak, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, melihat melawat setiap pekerja-pekerja misi Tuhan, yang berada di lapangan Tuhan. Mungkin kami tidak tahu mereka ada di mana Tuhan, tapi mereka terus bekerja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa-Mu Tuhan, agar setiap orang boleh berbalik pada Engkau Tuhan, berubah dari jalan mereka yang jahat Tuhan, kembali ke bala jalan yang benar Tuhan. Memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan, memberkati terus pekerja-pekerja misi Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus Tuhan, melawat, menguatkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau juga serahkan setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami yang sudah percayakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus menjadi terang Tuhan, dimanapun tempat kami berada Tuhan. Kami boleh menjalankan setiap firman-Mu Tuhan, agar setiap orang boleh melihat Kristus dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap
firman yang akan ditabur oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Bila firman itu boleh terus bertumbuh menjadi benih yang subur Tuhan, berkembang menjadi buah yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tetap sehat, baik rohani kita, jasmani kita, maupun secara jiwani kita. Itu sebuah doa yang Rasul Yohanes pernah naikkan, supaya kamu baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itu juga yang sering saya sampaikan ketika mendoakan atau memberikan selamat buat orang yang berulang tahun. Karena manusia adalah makhluk roh, punya jiwa, dan sedang berdiam dalam tubuh jasmani. Satu hari tubuh jasmani akan berhenti berfungsi. Manusia pasti mati. Apapun penyebabnya, berapapun lamanya dia tinggal hidup dalam tubuh jasmani. Tapi manusia rohnya tinggal tetap. Sebab itu memelihara kesehatan itu penting, tetapi memelihara kesehatan rohani adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Jadi selama kita hidup, kesehatan rohani, jiwa maupun tubuh adalah keseimbangan yang harus kita kerjakan. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya minta ditayangkan sedikit jadwalnya. Ini supaya kita tidak rancu, karena beberapa hari sebelumnya atau minggu sebelumnya ada rencana untuk hanya membuat apel 2 kali saja untuk umum, tetapi karena soal saudara ada cukup banyak untuk membuat tanggal 24, maka Natal lansia tetap hanya bergeser 1 hari karena ada perubahan jadwal dari retreat ke pekerja misi yang saya juga harus mengisi salah satu sesinya. Kemudian ibadah Natal remaja seperti tadi 24 Desember jam 5 sore, jadi 24 hari Jumat itu ada Natal jam 5 sore. Kemudian besok paginya masih ada Natal lagi jam 8. Hanya dalam 1 kali saja, supaya Bapak Ibu setelahnya bisa, kalau tradisinya di lingkungan yang memungkinkan, jadi berkat buat tetangga-tetangga, ya. Betul ya? Anda bisa bercerita tentang Tuhan yang lahir datang dalam tubuh manusia, meskipun peristiwanya 2000 tahun yang lalu, dengan tindakan mengunjungi atau membuka pintu rumah untuk Anda didatangi, sehingga Anda bisa menjadi terang. Lakukan hal yang baik melalui persekutuan antar tetanggamu. Kemudian karena hari Minggunya tetap ada ibadah 1 kali jam 8, jadi tetap ada kebaktian jam 8. Kemudian sampai tanggal 31 kita ibadah tutup tahun, sekaligus juga menyambut tahun baru, jadi 1 saja, ya, tanggal 31 jam 5, supaya Bapak Ibu juga masih punya waktu. Mungkin ada keluarga dekat atau jauh, atau anak-anak atau orang tua yang berkumpul. Itu komunitas yang harus dipelihara. Ada tradisi keluarga yang berkumpul setiap tahun, karena itulah kesempatannya. Lakukanlah dengan mengisi hal-hal yang baik di dalamnya. Bisa kunjungi orang tua dan sebagainya, ya. Jadi ibadah tutup tahun menyambut tahun hanya jam 5 sore, mungkin sampai jam 7 malam saja. Sesudah itu Anda bisa melanjutkan lagi dengan kegiatan keluarga. Dan hari Minggu tanggal 2 Januari kita ibadah minggu pertama dengan perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu yang
ada dalam warta online sudah melihatnya sehingga bisa memperhatikannya, menyesuaikan jadwal Bapak Ibu yang ada di Batu Raja maupun yang nanti mengikuti Zoom. Itu saja, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran. Ketika manusia batiniah kita bergumul, manusia jiwa kita juga mengalami pengaruh di dalamnya, sebab kita terus bertumbuh, berproses. Mari kita lihat kebenaran ini di dalam Efesus pasal yang keempat. Bisa dibuka? Lempar saja. Ya, ada 2 slide, lempar aja ya, karena ayatnya banyak. Ya, saya mengutip sengaja dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena di sana ada hal-hal yang lebih sederhana. Mari kita membacanya. Efesus pasal yang keempat ayat 17 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari tentang manusia baru. Sebab itu dalam nama Tuhan, inilah yang akan saya katakan dan tegaskan. Janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran mereka sudah gelap. Mereka tidak mengenal kebenaran yang diberi oleh Allah, sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah walaupun beragama. Mereka demikian karena mereka keras kepala. Darah lihat pengenalan akan Tuhan itu membutuhkan bukan saja kecerdasan secara intelektual, tetapi membutuhkan hati yang lembut dan pikiran yang terbuka. Orang yang keras kepala itu sulit untuk menerima, meskipun itu tentang Tuhan dan kebenarannya. Mereka sudah tidak punya perasaan malu lagi, sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu dan hidup cabul sesuka hati. Tetapi Kristus Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Kalian sudah mendengar tentang Dia, dan sebagai pengikut-pengikutnya, kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Ingatlah salah satu visi yang kita terus dengungkan sebagai visi utama gereja adalah menjadi serupa seperti Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifat yang ada di dalam Dia. Kesalehannya, kasihnya, kemurahan hati, kerendahan hati, ketaatan. Anda harus mengejar untuk jadi serupa seperti itu. Ketidakserupaan atau kegagalan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup di bumi ini adalah sebuah kegagalan yang sangat besar. Jadi jangan Anda berpikir, saya seperti ini saja jadilah, yang penting saya sudah baik. Tidak cukup. Anda harus bertumbuh menjadi serupa seperti Dia. Karena itulah rancangan Allah. Mengikutinya menunjukkan Anda seorang yang mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mau melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam Kristus. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola pikiran lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Saya sengaja warnai berbeda-beda untuk memberikan tekanan. Manusia lama dengan pola hidup lama itu adalah jalan hidup yang menuju kepada kebinasaan, kesesatan. Dan keinginan-keinginan manusia lama itu bisa merusakkan kehidupan baru yang ada di dalam kita. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Saudara perhatikan bukan saja hatinya, tapi pikirannya. Karena apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi hati dan pikiran kita harus dibaharui. Kalau Alkitab berkata yang disebut bertobat itu apa sih? Perubahan, pembaharuan pikiran manusia, metanoia. Jadi itu bicara tentang manusia baru yang pikirannya diubahkan, dibaharui sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Hendaklah kalian hidup
Kita baca sama-sama ayat 24 ini yang di rumah maupun yang di gereja. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Jadi Tuhan menciptakan sebuah pola baru. Kita adalah manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17 di dalam Kristus. Apanya yang baru? Namanya tidak signifikan itu. Orang bisa saja dibaptis dan namanya tidak berganti. Tidak ada masalah. Bahkan ada orang dibaptis dan status keagamaannya masih tetap yang lama. Tidak ada masalah jika itu tidak ada kebutuhan-kebutuhan secara administrasi. Bisa saja terjadi. Ada mungkin orang yang tidak mengubah nama, tidak mengubah keterangan-keterangan jati dirinya karena satu dan lain hal. Tapi yang terjadi dalam hidupnya haruslah manusia baru semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Bukan saja menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, tapi belajar hidup serupa seperti Dia. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, bicara tentang manusia baru yang terus diperbaharui. Salah satu pergumulan kita adalah mengelola emosi. Sehingga emosi juga harus dikuduskan. Salah satunya yang nanti kita lihat adalah tentang kemarahan. Tentu kita bicara tentang emosi, kita bicara tentang ekspresi batin atau jiwani yang luas. Tapi kita akan membatasi saja karena saya hanya mempersiapkan yang dengan topik ini. Betapa pentingnya kesehatan emosi bagi kehidupan dan pertumbuhan rohani. Serohaninya seseorang, kalau kehidupan emosinya tidak dikelola, maka Anda akan melihat dia seorang yang saleh ke gereja dalam pengertian setia, taat. Tapi begitu Anda sentuh sedikit titik kritisnya, atau ada orang lain atau situasi menyentuh menggores titik kritisnya, maka Anda akan kaget. Wah, reaksinya buruk sekali. Wah, reaksinya tidak terduga. Kenapa? Karena dia tidak mengelola kesehatan emosinya. Atau orang mungkin tidak mengekspresikannya dengan seperti orang yang punya warna karakter yang meledak-ledak. Ada kira-kira 3% manusia di bumi menurut survei yang memiliki karakter yang memang sangat dominan. Kecenderungan orang ini memimpin dan tidak terlalu memperdulikan perasaan hati. Dia berorientasi kepada pekerjaan dan hasil. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk maju dan berhasil. Tetapi kelemahannya adalah dia tidak memperhatikan perasaan, tidak memperhatikan hubungan karena orientasinya sekali lagi adalah hasil. Nah, ini di luar Kristus secara umum. Sesudah manusia baru, warna karakter yang kuat di warna merah ini harus dikelola. Juga ditambahkan kepadanya karakter Kristus yang lemah lembut. Sehingga kelebihannya tetap dipelihara, tetapi dia juga mengembangkan hal-hal yang lemah dalam dirinya, yaitu hubungan dengan sesamanya. Jadi manusia pada dasarnya tidak ada yang sama. Meskipun kita bisa memilah dengan 4 warna karakter dasar dengan kombinasinya. Tetapi satu hal yang pasti, kita harus memelihara kesehatan emosi kita. Sebab itu penting untuk kehidupan rohani agar kita bisa bertumbuh. Kalau tidak kita akan padam dan mati karena emosi yang tidak dikelola. Kesehatan emosi bisa membuat sehat hubunganmu dengan sesama. Mulai dari hubungan sesama yang terdekat, suami istri, orang tua dan anak, relasi di dunia kerja, anak dengan mertua dan seterusnya, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan. Orang yang bisa mengelola dengan baik, dia bisa memiliki relasi yang baik dan sehat juga. Sehingga kita tidak menjadi ABS
atau tidak mendominasi karena kita punya kekuasaan dan memanipulasinya untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kesehatan emosi itu penting. Nah, saya akan mengutip dari pasal 4 juga, Efesus pasal 4, untuk masuk pada satu poin, ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita akan membahas secara tekstual dari 3 saran agar ketika kita marah kita harus terkelola. Sehingga marah tidak merusak diri kita dan orang lain. Marah kita tidak merusak sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengelola kemarahan atau amarah itu supaya tidak merusak. Marah adalah sebuah cetusan emosi ketika ada ketidaksesuaian dalam hati dan pikiran kita terhadap yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami. Jadi ini sesuatu yang manusiawi, normal. Tapi tidak mengelolanya dengan benar menurut firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang semua yang baik dalam hidup kita, atau banyak hal yang baik dalam hidup kita, jadi rusak ketika titik kritis kita tersentuh dan kemarahan kita meledak dengan hebat. Kemudian akhirnya menyesal. Ya. Prinsip pertama, kalau Anda harus marah. Loh, kok harus marah, Pak? Iya. Loh, sekarang marah itu boleh nggak, Bapak Ibu? Ayo, banyak orang Kristen beranggapan jangan marah, nggak boleh marah. Ya kan? Karena menganggap marah adalah dosa. Tapi lebih bagus kita berkata ketika Anda marah, karena tempat, karena waktu, dan karena situasi dan alasan dan tujuan yang benar, Anda harus marah, tetaplah jaga prinsip ini. Baca sama-sama, katakan dengan saya, jangan berbuat dosa. Bisa nggak marah yang tidak berbuat dosa? Jaga, supaya kemarahanmu tidak menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kalau Anda berkata kalau begitu sulit, ya sudah belajar jangan marah-marah. Ya. Pak, kalau aku lah marah berbuat dosa aku nih Pak. Ya jangan marah kalau bisa. Tapi aku harus marah Pak. Ya jangan berbuat dosa. Muterlah di situ sampai kapan. Ya kan? Nah, tadi kita baca 26. Apabila kamu menjadi marah. Banyak hal yang bisa membuat Anda marah dalam hidup. Ya kan? Di keluarga, di pekerjaan, di tengah kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Ada orang melampiaskan kemarahannya di dunia medsos. Ada orang melampiaskan kemarahannya dengan vandalisme dan sebagainya yang merusak keindahan dan seterusnya. Itu sebetulnya sebuah ungkapan rasa marah terhadap situasi, terhadap apa yang dialaminya. Nah, jadi karena mengira marah itu dosa, ada orang yang berusaha untuk menahan dan memendam rasa marah itu. Karena kalau nanti marah katanya dosa. Jadi saya pendam saja Pak. Memendamnya, menyimpannya itu justru tidak sehat. Karena dia bisa meledak satu waktu, saudara. Tidak tepat dan juga berbahaya. Sebab dia bisa jadi seperti bom waktu yang satu saat meledak. Sehingga Anda kaget, ngamuknya luar biasa. Padahal masalahnya kecil saja. Ternyata kalau lihat ke belakang dia telah menyimpan dan memendam begitu lama. Begitu ada pemicunya meskipun kecil, dia meledak dengan sangat hebat. Banyak hubungan rusak. Karena dipicu oleh hal yang kecil. Tapi sebetulnya di bawahnya ada seperti gunung es. Yang terpendam, yang tidak dibereskan, yang tidak diselesaikan.
sehingga ketika di atasnya tersenggol sedikit, maka yang di bawah yang banyak itu seperti lahar yang keluar dengan ganas. Dan orang kaget, kok cuma begitu saja dia begitu ya? Reaksinya keras, kasar, meluap-luap, sangat emosional. Pada dasarnya ada hal-hal yang di dalamnya telah disimpannya. Jadi memendam kemarahan bukanlah cara sehat. Kalau Anda punya rasa kecewa sehingga ada rasa marah dengan diri sendiri karena kegagalan, kekurangan, itu juga bisa menghasilkan tindakan destruktif yang menghancurkan diri dan orang lain. Rasa gagal terhadap diri yang tidak diselesaikan, rasa minder yang tidak diselesaikan, dan seterusnya, itu bisa membuat kita menyimpannya dalam kepedihan. Dan satu hari ketika ada hal yang sangat sederhana mungkin, sangat sepele, tapi itu bisa menjadi pemicu yang membuat orang itu meledak dengan hebat. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa marah, tapi sekali lagi, janganlah marah itu menjadi dosa. Anda bisa melihat orang-orang yang tidak mengendalikan amarahnya. Musa itu seorang yang paling lembut di bumi. Tahu ya Musa, 40 tahun dia memimpin bangsa Israel, tapi sebelumnya Tuhan menghancurkan keangkuhan, kegagahan, kehebatannya sebagai seorang anak angkat putri Firaun yang Stefanus pernah memberikan kesaksian tentang dia, seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang seperti ini tiba-tiba jadi gembala di padang belantara, urus kambing domba mertuanya. Seorang pangeran yang terdidik, yang berkuasa. 40 tahun cuma urus kambing domba mertuanya. Saudara lihat sampai dia habis. Sampai ketika Tuhan menjumpai dia untuk memanggil dia kembali. Dia berkata, aku gak bisa apa-apa. Jangan aku, siapa aku? Saudara bisa bayangkan proses penghancuran seorang Musa, pangeran Mesir, 40 tahun. Ketika selesai, dia seorang yang sangat lembut, rendah hati, bergantung dengan Tuhan. Tapi 40 tahun dalam paruh hidup yang ketiganya, ketika dia berhadapan dengan kekerasan hati bangsa Israel yang terus-menerus melukai hatinya, menghabiskan kesabarannya. Satu hari dia teledor dengan kata-katanya. Satu hari dia teledor dengan tindakannya. Hanya itu saja. Kalau Anda mencari kesalahan Musa di dalam 40 tahun perjalanannya, hanya itu saja. Tapi itu juga yang membuat Tuhan kemudian berkata, kamu melanggar kekudusanku. Kau enggak boleh masuk ke negeri yang kujanjikan kepada generasi yang baru itu. Kau cuma lihat aja dari atas gunung Nebo, memandang ke seberang sungai Yordan. Itulah tanah yang kujanjikan kepada Abraham, Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Musa, kau cuma naik, lihat dan tidak akan pernah sampai ke sana. Karena kau melanggar kekudusanku. Apa yang dilanggar Musa ketika dia marah? Karena berulang-ulang kali orang Israel memojokkan dia, menyakiti hati Tuhan dan dia marah. Sehingga ketika Tuhan berkata, katakan saja kepada gunung batu, agar gunung batu itu mengeluarkan air. Karena mereka kehausan, tidak punya air minum yang bersih. Musa berkata, kalian gak percaya dengan Tuhan, selalu menuntut, menggerutu. Lihatlah, kira-kira begitu ya. Dia pukul batunya sampai 3 kali. Batu itu juga mengeluarkan air. Ada sebuah situs yang digali orang dan pernah ditunjukkan oleh arkeolog. Sebuah batu yang sepertinya terpisah.
Orang menduga karena posisi tempatnya seperti yang disampaikan, inilah batu yang darinya keluar air untuk bangsa Israel. Mereka dapat minum semua, seperti masalah selesai, tapi di mata Tuhan, Musa berdosa. Bapak Ibu tahu dosanya di mana? Tuhan cuma suruh dia berkata-kata kepada gunung batu, tapi dia memukulnya. Apakah menurut Bapak Ibu ini dosa yang besar? Sepertinya tidak kan? Tapi Anda tahu waktu Musa memukul batu itu, dia tidak percaya dengan Tuhan, dan memukulnya adalah sebuah ekspresi kemarahan yang terdalam. Saudara lihat, Musa dipandang Tuhan berdosa dan membuat dia tidak boleh masuk ke negeri perjanjian hanya karena kesalahan itu. Jadi kalau Anda berkata, Tuhan, saya marah, semarah-marahnya boleh enggak Tuhan? Ingatlah tentang Musa, supaya Anda belajar. Jadi kalau Anda harus marah, jangan sampai berbuat dosa. Saya akan memberikan beberapa ayat dalam Amsal untuk supaya kita tahu tentang marah dan beberapa ayat yang lain. Tapi sesudah slide yang selesai yang ketiga ini. Yang kedua, kemarahan tidak boleh menjadi sebuah dendam dalam hidupmu. Batasannya bukan dendam 1 tahun. Dendam itu biasanya lama kan Bapak Ibu? Sampai ada kata kesumat. Ya kan? Dendam kesumat. Bahasa Indonesia menambahkan lagi dendam yang terpendam itu dendam kesumat. Tapi Tuhan pakai ukurannya bukan tahunan, bulanan, mingguan. Tuhan berkata kalau kau marah, matahari jangan bergerak dulu. Sebetulnya karena ini membahasakan bahasa manusia. Buminya enggak berputar dulu. Tapi artinya kalau kau marah jam 1 siang, biarlah tetap sampai jam 1 siang. Bisa enggak gitu? Enggak kan? Artinya kau harus menyesuaikan diri. Karena ketika jam 5, jam 6, kita sudah ada di ufuk barat, sinar matahari sudah tidak kuat lagi. Kalau sudah terbenam, matahari tidak terlihat lagi. Amarahmu sebesar apapun harus selesai. Kalau Anda menunda dan menyimpannya lagi sepanjang malam sampai besok, dia telah menjadi sesuatu yang membusukkan apa yang baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita bicara dendam, bukan dalam ukuran minggu dan bulan. Kalau Anda marah, belajar, sebetulnya intinya adalah ketika Anda marah, selesaikan secepatnya. Betul ya? Jangan bilang nantilah, saya masih panas. Perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi akar pahit. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Seperti akar yang tidak terlihat, perasaan dendam juga bisa ditutup dengan baik. Biasanya kita marah seumpama dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang lain. Kita menyimpannya, tapi kita sangat kepahitan, sehingga kita nggak mau melihat orang itu. Kalau orang membicarakan tentang orang itu, kita rasanya jengkel sekali, dan seterusnya. Itu gambaran Anda memiliki dendam, dan itu semacam akar pahit. Pagi ini harus selesaikan saudara, mumpung masih pagi. Kalau khotbah ini jam 5 sore, maka Anda juga harus selesaikan sebelum jam 6. Betul ya? Bagaimana orang yang memelihara sampai besok dan besoknya, dia memberikan kesempatan buat iblis menaruh sesuatu dalam hatinya. Jadi kita perlu waspada, sebab meskipun tidak terlihat, dendam itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bacalah kitab Ibrani yang berbicara tentang akar pahit, yang mendatangkan kerusakan.
sedikit saja kepahitan dalam hati kita, itu bisa merusak semua yang baik dalam hidup kita. Kalau ada kepahitan yang tersimpan karena tidak diselesaikan dengan memberikan pengampunan ataupun pengakuan, maka itu menjadi sebuah seperti ragi yang menyebar dan merusak yang lain. Muncul bisa dengan kata-kata tajam dan sinis. Muncul juga dengan sikap-sikap yang melawan, tetapi tidak keluar secara mulut. Verbalnya tidak terekspresikan, tapi sikapnya melawan. Dia nggak buat apa-apa. Ada orang melawan dengan diam. Hati-hati saudara. Melawan dengan diam itu ekspresi dari kepahitan. Cara mengatasi dendam adalah dengan mengampuni. Anda harus mengampuni. Mengampuni orang yang membuat Anda kepahitan. Anda boleh memperbaiki, menegur dan memberikan saran. Kalau Anda marah karena melihat hal yang tidak beres, kasih solusinya. Marah banyak kali tidak menyelesaikan masalah kalau tidak memberikan solusinya. Anda akan marah lagi besok. Anda akan marah lagi karena tidak memberikan solusinya. Tidak ada komunikasi yang baik, itu juga penyebab kemarahan sehingga Anda berkata salah terus. Tapi maunya tidak disampaikan. Belajar untuk mengampuni orang tanpa harus menuntut dia meminta maaf kepada kita terlebih dahulu. Wah, ini sebuah kebesaran hati. Banyak orang berkata, saya mau memaafkan dia, tapi dia harus datang kepada saya. Ketika Bapa mengampuni kita tanpa syarat karena kasih-Nya, maka belajarlah juga untuk pertama-tama melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukai Anda. Anda enggak perlu berkata, dia datang ke sini dulu, berlutut dulu baru aku ampuni. Saudara, memang mungkin luka yang dalam membuat Anda bisa merasa saya ada pada posisi seperti ini harusnya. Kalau enggak nanti harga diri saya terluka. Saya ini pria, saya ini kepala keluarga, saya ini lebih tua. Tapi Anda harus belajar melepaskan pengampunan tanpa harus menuntut. Jadi Anda beres dulu. Sehingga ketika Anda menegur dengan kasih. Bukan lagi dengan kebencian. Kenapa kita harus mengelola kemarahan? Supaya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Karena iblis akan merusak semua. Anda tidak usah kasih pintu, celah. Iblis akan berusaha menghancurkan hidup. Tapi begitu Anda kasih celah, semakin dalam dia masuk. Orang bisa mengumpamakan iblis itu seperti makhluk yang tidak tahu diri. Kalau dia ada di gerbang terdepan di sana, Anda bukakan pintu, dia akan datang sampai ke halaman. Walaupun Anda berkata semua boleh masuk kecuali iblis, tapi dia tidak akan membaca larangan Anda. Dia akan masuk begitu pintu terbuka. Kalau Anda tidak membuka pintu, dia akan berusaha melompat pagar dan merusaknya. Kalau dia sudah sampai di halaman depan, dia akan mencoba masuk di ruang tamu saudara. Kalau Anda tidak mengusirnya, dia akan duduk dan tinggal di ruang tidur saudara. Iblis seperti makhluk yang tidak tahu diri, yang terus berusaha menghancurkan. Dan jika Anda memberikan sedikit kesempatan, dia akan menguasai hati dan pikiran kita. Apakah dia tidak bisa dikalahkan? Dia telah dikalahkan. Tapi memberikan kesempatan adalah sebuah cara untuk menguatkan dia kembali untuk menjadi musuh yang merusak hidup kita. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Muncul curiga, muncul hal-hal yang membuat kita berkata, aku mulai benci dengan orang itu. Dan seterusnya. Tuhan mau agar kita menjadi pelopor kedamaian. Ada keluarga yang kasih namanya anaknya Irene. Irene itu
sama seperti yang Tuhan katakan, membawa damai. Dan itu salah satu atribut dari seorang anak Tuhan. Suka berdamai, bukan suka mengobarkan peperangan. Suka damai. Dan kalau Tuhan menempatkan kita pada posisi yang tidak mudah, belajarlah menjadi orang yang mau berdamai. Jangan keraskan hati. Anda bahkan berani mempeloporinya dengan cara melepaskan pengampunan. Sharinglah dengan orang benar tentang apa yang Anda alami. Ada orang-orang yang sudah dewasa yang bisa memberikan nasihat yang baik ketika Anda bermasalah dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak. Karenanya kita perlu komunitas. Umur yang tua, pendidikan yang cukup, bukan jaminan bahwa orang bisa menyelesaikan semua sendiri. Kita memerlukan anggota tubuh Kristus lainnya. Kita memerlukan orang-orang yang mungkin secara mungkin sekolahnya tidak setinggi Anda. Tapi orang yang telah hidup dengan banyak firman Tuhan dan mempraktekkannya. Bisa memberikan dorongan-dorongan. Melihatnya mungkin sederhana, tidak terlalu ilmiah. Tetapi ketika Tuhan bisa memakai seorang untuk menolong kita, itu bukan satu hal yang aneh. Satu hari dalam sebuah kebaktian yang melibatkan ribuan orang, maka panitia telah mempersiapkan para konselor di sebuah ruangan. Karena yang diminta untuk meresponi panggilan pertobatan itu cukup banyak, maka mereka menyediakan hampir 20 orang konselor dengan latar belakang yang beragam. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang terdidik, baik secara teologi maupun pendidikan umum. Tapi ada seorang bapak yang latar belakangnya bukanlah seorang sekolahan, hanya mengenyam sekolah dasar, tapi seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yang mengerti firman Tuhan. Ternyata banyak orang yang mengantri di barisan bapak ini. Karena bapak ini bukan saja memberikan teori-teori, tapi dia berbicara tentang hidupnya. Bagaimana dia bisa menang terhadap semua yang telah dialaminya. Dan itu menjadi sebuah sharing hidup kepada orang-orang yang bertanya. Dan dia bisa menuntun orang untuk mengasihi Tuhan dengan situasi yang mereka miliki atau hadapi. Jadi kita bisa lihat Tuhan melengkapi kita sebagai anggota dari sebuah tubuh Kristus. Orang-orang yang bisa menolong kita. Bergaullah dalam komunitas orang benar. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau terus bertumbuh. Sehingga Anda tidak salah bergaul. Kalau Anda bergaul di komunitas yang tidak baik, jadilah terang di sana. Jangan Anda terbawa. Kalau Anda bergaul dengan perokok, Anda akan jadi perokok. Pecandu narkoba akan jadi pecandu narkoba. Pembohong akan jadi pembohong juga. Anda harus punya komunitas yang baik, orang yang cinta dan takut Tuhan. Kemudian kalau Anda memang masih harus berelasi dengan komunitas seperti itu, Anda bisa jadi berkat buat mereka. Meskipun dengan sangat waspada, supaya tidak terpengaruh. Supaya terang Anda tidak jadi gelap. Supaya yang baik dalam hidupmu tidak rusak karena pergaulan yang salah. Tapi Anda bisa membawa terang. Jadi jadilah orang benar. Daniel pasal yang ke-12 mengatakan orang bijak itu seperti bintang yang bercahaya. Menuntun orang. Coba kita baca sebentar. Kitab Daniel. Ayat yang ketiga. Pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang
akan tetap untuk selama-lamanya. Anda nggak perlu jadi bintang film, bintang ini dan itu. Tapi kalau Anda hidup bijaksana, mau menjadi orang yang menuntun orang lain, Anda bercahaya seperti bintang. Tidak berusaha memprovokasi keadaan. Karena Anda cuma ngomong sedikit aja, iblis bisa memakai satu kata ketika orang sedang bermasalah. Anda hanya melepaskan satu kata tertentu, maka dua orang yang bertikai ini akan meledak. Jangan memprovokasi keadaan. Ketika Anda dimintai saran, hati-hati. Lebih baik kalau tidak mengerti ajak berdoa. Parubaya membahas kitab Ayub sampai pasal yang ke-6 mungkin kalau nggak saya salah. Teman-teman Ayub berusaha untuk memberi nasihat. Tapi dengan pandangannya sendiri. Pengertian agama yang mereka punya tidak cukup untuk memahami persoalan yang ada dalam hidup Ayub. Konsep agamanya sangat sederhana dan bisa naif. Dan seperti itu juga rata-rata orang Kristen meskipun sudah hidup di hari seperti sekarang ini. Salah satunya, kalau engkau berbuat dosa, pasti engkau menerima hukuman Tuhan. Itu benar kan? Tapi sekarang karena Ayub sedang mengalami kebangkrutan, usahanya habis, ternaknya mati semua. Teman-temannya datang menghibur. Setelah 7 hari 7 malam tidak berkata apa-apa, mereka mulai berpikir, mencari tahu apa keadaan Ayub ini. Selidiki, investigasi, ayo. Mulai dari orang yang merasa paling tahu, paling pinter, paling beragama. Intinya berkata, Yub, kau pasti salah, kau pasti berdosa. Mudah untuk menerapkan pengertian yang sempit itu pada semua kasus. Kalau orang gagal, bangkrut usahanya, kalau orang sakit, kalau orang mengalami penderitaan sampai anaknya mati, bahkan 10 anak mati, ini kan drastis sekali. 1 anak mati saja bisa jadi sebuah pukulan yang hebat. Satu hari seorang hamba Tuhan baru datang dari tempat penggembalaannya ke rumah keluarga orang tuanya di salah satu kota di Jawa Barat. Kemudian dia mendengar, baru saja sampai, dia mendengar jemaatnya, anaknya mati ditabrak motor atau mobil. Dia pulang lagi langsung, hanya minum, kemudian pulang lagi. Dan kemudian dia berkata dengan keras, ini sebuah kutuk. Saya ingat persis karena dia berkata dan saya mendengarnya. Saudara bisa bayangkan betapa mudahnya untuk seorang bahkan pendeta sekalipun ketika melihat sebuah kesusahan, ini kutuk. Apakah ini sebuah kata yang benar? Kalaupun itu benar, tidak tepat disampaikan ketika orang sedang berduka cita. Tapi saya lebih yakin itu bukan hal yang benar. Saudara lihat, Anda terpancing untuk berkata, mengomentari bahkan mengadili, menghakimi sebuah peristiwa yang Anda hanya bisa pakai dengan apa yang Anda punya. Seperti itulah teman-teman Ayub. Sehingga Ayub berkata, kalian ini ngomong bukan hanya menghibur aku tapi menghancurkan hatiku. Bahkan pakai bahasa Indonesia dikatakan kalian ini penghibur sialan. Ada itu di Alkitab, saudara. Penghibur sialan. Jangan datang ke rumah orang dan kemudian orang yang dihibur kemudian berkata kepada Anda, penghibur sialan kau nih. Ya kan? Datang kami mau menghibur, kebaktian penghiburan. Tapi kemudian dia berkata, kayak penghibur sialan saja. Kenapa? Karena menghakimi, tanpa mengerti. Selalu berkata, kalau menderita pasti dosa. Kalau anaknya mati pasti dosa. Kalau usahanya bangkrut pasti dosa. Kalau dia sakit yang berat pasti dosa.
Memang dosa itu membuat banyak masalah, saudara. Dosa itu menyebabkan banyak masalah. Tapi tidak semua masalah karena dosa. Tanpa mereka paham, Tuhan sedang mengadakan sebuah hal yang kalau kita boleh berkata, mempertaruhkan reputasi dirinya. Siapa yang dipertaruhkan? Dirinya sendiri, objeknya Ayub. Tuhan berkata kepada iblis, kau lihat, tidak ada manusia di bumi seperti dia. Apa saja boleh kau lakukan asal nyawanya jangan kau ambil. Waktu pagar keselamatan dilepaskan, pagar rumah tangga, nyawa anak-anaknya, usahanya, semuanya dilepaskan Tuhan. Iblis merampas semua. 10 anaknya mati. Harta ternaknya habis semua karena pagar Allah dicabut. Anda masih ingat tentang pagar Tuhan? Tinggal di dalam pagar Tuhan membuat Anda sejahtera. Tapi tidak berarti orang yang tinggal di dalam pagar pemeliharaan penjagaan Tuhan tidak mengalami masalah. Tapi Anda terjaga karena Tuhan memagari hidupmu. Waktu Tuhan melepaskan itu, mengizinkan Ayub mengalaminya, Ayub hancur. Hartanya habis, 10 anaknya mati dan dia sakit parah. Diperkirakan sampai 6 bulan. Dan Tuhan tidak memulihkan hidup Ayub sampai 6 bulan. Saudara bisa bayangkan kalau Anda datang di sana, apa yang Anda akan katakan? Mungkin Anda akan jadi seperti teman Ayub juga. Pasti kau ini berdosa. Pastilah. Pasti kau ini sebetulnya nyimpen dosa. Saudara, hati-hati. Jangan memprovokasi keadaan. Jangan menghakimi ketika Anda tidak mengerti apapun juga dan Anda memang tidak dipanggil untuk melakukan hal itu. Ya, itu akan memberi kesempatan iblis menghancurkan semua yang baik. Oke. Bisa terusin? Mungkin yang lebar? Oke. Nah, saudara lihat ini. Ketika Anda harus menjawab, belajarlah untuk menjawab dengan lebih lembut. Suara yang keras, kalaupun harus, tapi belajarlah untuk tidak selalu begitu ya. Lebih baik mungkin jawaban yang lemah lembut, menurut Amsal, meredahkan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kalau Anda tidak ingin anakmu marah, suamimu marah, istrimu marah, pimpinanmu marah, temanmu marah. Kalau Anda menjawab, belajar, jangan menjawab dengan pedas dan tajam. Tapi belajar menjawab dengan lemah lembut. Tapi Pak, saya lagi marah nian Pak. Terus mungkin saya klik. Jangan jadi bebal, tapi jadilah bijak. Nah perhatikan ini. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Jadi kalau Anda mengumbar marah, lagi mau marah nih Pak. Saya sedang marah betul nih Pak. Sehabis-habisnya Alkitab berkata, itulah apa? Enggak dengeran? Apa? Sampai habis betul marahnya dilepasin. Alkitab bilang apa? Orang? Ayolah. Enggak pernah marah semua sini ya? Enggak pernah marah? Orang bebal. Orang bebal akan melampiaskan semuanya. Dan berhari-hari, berminggu-minggu kepada siapapun. Tapi kalau orang bijak belajar meredahkannya. Kalau masalah sudah selesai, sudah. Besok jangan ngomong lagi. Kecuali Anda sudah pikun. Ya kan? Jadi kalau yang ngulang-ngulang terus tanya, kau pikun enggak? Tidak aku nih. Ya sudah, berhentilah. Akulah tahu. Kemarinlah selesai kita. Kitalah berdamai. Betul? Banyak enggak suami istri begitu? Enggak ada? Enggak ada ya? Terus diulang terus. Redakan amarah. Berhentilah marah. Tinggalkan panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kejahatan. Karena dia akan menjadi dendam, kebencian, dan kemudian kita mulai menyerang. Nah, Yakobus berkata begini, hai saudara, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat mendengar, karena Tuhan kasih 2 telinga. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab, perhatikan ini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ingat Musa? Dia marah sekali, 40 tahun dia merasa capek dengan orang Mesir, dengan orang Israel. 40 tahun, saudara. Angkat tangan, saudara. 40 tahun. 40 tahun. Bukan 4 hari. 4 hari bertahan. 4 bulan masih kuat. 40 tahun. Dia marah sekali. Waktu dia marah, Tuhan memandang kau salah. Saudara lihat. Mazmur mengatakan itu, Musa teledor dengan kata-katanya. Ketika kita tidak mengelola emosi kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Orang itu mungkin bersalah dengan saudara, tapi ketika Anda melepaskan kemarahan, Anda berdosa dengan Tuhan. Saudara lihat, hubungannya kan dengan Tuhan. Masalahnya kemarahanmu mengerjakan sesuatu yang di mata Tuhan menjadikan engkau bersalah. Jadi belajar untuk cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata atau marah. Belajar juga membuang jauh kemarahan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Manusia merdeka, belajar ya, merdeka dari semuanya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Orang kalau sudah marah, keluar semua. Jadi belajar untuk tidak marah. Amsal membahasakan yang lain, kalau pintu air dibuka maka menerobos dengan hebat. Jadi kalau kita beri kesempatan, semuanya akan sulit dikendalikan. Bahkan bukan hanya mulut, tangan, kaki main semua, dan kemudian kita bersalah. Bukan saja di mata Tuhan, tapi juga menurut hukum negara kita. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa bisa terjadi? Karena orang tidak mengelola emosinya. Yang kedua, kita harus mengelola stres. Kita pernah melihat bahwa stres bisa menjadi sebuah pemicu. Tapi kita tetap harus mengelolanya. Supaya dia menjadi sebuah yang bermakna. Ya, milikilah pemahaman tentang pengelolaan stres agar kita mampu keluar dari stres dan bisa mengalami kemenangan. Tuhan mengizinkan itu. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Tapi jangan terus berkata apa-apa sedikit mudah stres dan terus tinggal di dalam stres itu sendiri. Mari kita baca beberapa ayat dari surat Petrus. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Beberapa hal ini kita mau lihat dalam aplikasi mengelola stres. Ingatlah bahwa stres itu merupakan hal yang banyak dijumpai dalam hidup manusia. Yang cenderung timbul ketika kita berusaha memikirkan masa depan dan mencoba mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kalau Anda belajar menjadi Tuhan, Anda pasti stres. Ya kan? Enak gak jadi Tuhan? Ayo coba berhenti sebentar, kita ngelolo, kata orang Batu Rajo. Andai kata Anda jadi Tuhan setengah jam, enak gak menurut Anda? Gak usah yang jauh-jauh lah,
Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Ya kan? Tukang es minta panas, tukang bakso minta hujan, seumpama gitu. Terus bilang, Pak ya jadi Tuhan yang mana yang didengar ya? Cuma itu baru kecil saja, ya kan? Belum hal yang lain. Maksud saya jadi Tuhan, Anda ingin mengendalikan semua. Semua harus nurut dengan saudara, semua harus dengan konsep saudara. Semua harus sesuai dengan saya. Tanpa melihat bahwa mungkin Anda salah, Anda keliru, masukanmu kurang cukup, informasimu kurang lengkap, penerapanmu terlalu dipaksakan, dan seterusnya. Ketika kita mau jadi Tuhan, maka Anda akan capek. Anda akan berusaha mengatur pendapat orang tentang dirimu. Awas ya kalau kau ngomong sesuatu yang salah tentang saya. Saudara, kau ngomong apa ke belakang? Untung Tuhan gak kasih mata satu di belakang kita ya saudara. Ngerti gak saudara? Kuping kita ke depan saudara. Kalau satu kuping dipelintir ke belakang, saudara bisa mendengar percakapan orang tentang saudara ketika Anda membelakangi dia. Ada tradisi yang saya lihat, salah satunya bangsa Korea. Ketika habis ngobrol, habis dimarahin, orang yang itu pergi, dia masih tetap nunduk. Tapi kita suka lihat anak kecil, bapaknya marah, mamanya marah. Yo pak, apa kau? Tidak katanya, ya kan? Sehingga dipasanglah CCTV. Kalau bapak marah, mama marah, meninggalkan ruangan, sikapmu harus tetap seperti orang Korea atau orang Jepang. Perlu nggak gitu saudara? Nggak perlu. Ajari Anda, ajari anak-anakmu dan juga dirimu. Bukan seperti itu cara ketika engkau dinasihati atau ditegur. Anda nggak bisa mengatur, mengendalikan pendapat orang tentang dirimu. Aku ini orang baik ya, benar nggak? Benar nggak? Benar. Nah ini kasih duit. Yo baik. Waktu Anda nggak kasih duit, seringkali kita lelah karena berusaha mengatur semua. Anda jadi seperti Tuhan. Capek, sudah. Percayalah. Ada hal yang di luar kendali Anda. Anda bisa menjalaninya dalam kebergantungan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Contoh kalau Anda memikiri kewajiban keuangan, pekerjaan, usaha, masa depan, penyakit dan seterusnya. Kemudian Anda ingin mengendalikan semuanya. Kendalikan saja apa yang Anda bisa lakukan. Kalau dalam masa pandemi Anda disuruh pakai masker, pakai masker. Jangan berkata, virus bisa pergi enggak? Virus akan tetap ada. Virus apapun berganti selama kita masih hidup. Kenapa kita jadi parno? Apa harus enggak bekerja, enggak cari uang, enggak keluar? Ya kan? Kecuali kita di lockdown oleh pemerintah, enggak boleh bergerak. Tapi ketika kita diberikan kebebasan dengan tetap 5M, lakukan saja. Anda enggak bisa mengendalikan, penyakit tetap ada. Penyakit bisa membuat manusia stres, bisa. Tapi Anda harus berkata, satu hari saya juga mati. Sesehat apapun saya akan mati juga. Jadi lebih baik mempersiapkan diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Betul ya? Kalau saya sebagai orang tua mati, anak-anak saya seperti apa? Ajari dia makanya dari sekarang untuk mengasihi Tuhan. Satu hari bapakmu, mamamu akan mati. Kau harus bergantung dengan Tuhan nak. Oke, saya mau cepat saja. Ada beberapa cara. Yang pertama menguasai diri. 1 Petrus 4 tadi kan? Tolong klik aja. Nah, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita berpikir penguasaan diri adalah juga menguasai perkataan, menguasai perbuatan, dan ini yang penting juga dalam mengelola stres, menjaga pikiran kita. Kalau pemikiran kita tidak dijaga, Anda bisa mengalami stres yang berkepanjangan. Pikiran. Makanya orang bilang sakit jiwa dia. Stres biasanya dimulai dengan pikiran negatif dan penuh kekhawatiran. Terus menerus.
Lebih mudah bagi kita untuk memikirkan sisi buruk dari suatu keadaan. Jangan-jangan dia nyeleweng. Jangan-jangan dia nyalahgunakan wewenangnya. Jangan-jangan dia bohongin saya. Jangan-jangan dia di belakang saya ngomong yang jelek tentang saya. Kita selalu berasumsi yang negatif. Tapi belajarlah menguasai pemikiran dan mulai berpikir yang baik. 1 Korintus 13, kasih itu yang baik dan seterusnya. Berpikir yang baik dimulai dari kita mulai percayakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini sebuah konsep berpikir yang benar. Hidup saya milik Tuhan. Hidup saya adalah kesempatan untuk mengabdi dan melakukan kehendak Tuhan. Dia berjanji menyertai saya selama saya berjalan bersama dengan Dia. Selama saya berjalan dengan Dia, Dia akan memelihara hidup saya. Selesai. Yang lain adalah usaha dan upaya. Tapi Anda tetap percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan cukup buat saya. Asal saya hidup benar, menjaga hidup di hadapan Tuhan. Dah, jangan bandingin dengan ini dan berpikir yang negatif. Anda akan stres. Yang kedua, ternyata mengasihi orang lain. Kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Stres seringkali ditimbulkan juga karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Kalau Anda selalu ke dalam, Anda akan lelah. Kemudian Anda iba diri, Anda kemudian merasakan ada banyak hal yang mengkhawatirkan, mengasihani diri dan seterusnya. Kita perlu belajar mengasihi orang lain. Sebab ketika kita mengasihi orang lain, pemikiran kita tentu akan menjadi lebih peduli dengan orang itu. Belajar. Kalau Anda hanya lihat dirimu terus, keluargamu terus, pekerjaanmu terus, Anda gak punya lagi waktu untuk orang. Padahal Tuhan berkata, kasihilah sesamamu juga. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Karena Anda akan lihat, ternyata dia bergumul lebih berat dari saya. Sering-seringlah mengunjungi orang-orang lain. Ya. Bukan hanya dalam pesta, saudara. Tapi dalam kesukarannya, dalam kesusahannya, dalam sakitnya. Berkunjunglah. Maka Anda akan tahu. Ya. Jangan hanya berkumpul untuk senang-senang. Tapi berkumpul juga untuk membagi kesenangan kepada orang lain. Terus, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Jadi ternyata mengasihi dan melayani orang lain itu memberikan sebuah jalan keluar. Kalau letusan magma itu keluar di tempat yang benar, dia erupsinya pelan saja. Tapi kalau dia tersumbat, dia akan meledak dengan hebat. Ketika kita mulai melayani, kita menyadari bahwa keadaan kita jauh lebih baik. Percayalah, kalau Anda melayani orang, Anda akan menemukan ada hal-hal yang pada Anda berkata, untunglah saya sudah percaya kepada Tuhan. Untunglah saya mengerti sedikit firman Tuhan. Sehingga saya mengerti persoalannya dan seterusnya. Percayalah ketika Anda melayani orang lain, pertama Anda akan bersyukur. Sehingga Anda menyadari, satu, belum. Kita masih dibutuhkan. Dan yang kedua ternyata kita masih bisa menolong orang lain. Ya. Ini sebuah cara untuk bukan hanya berkembang dalam pertumbuhan rohani, tapi juga melepaskan kepenatan batin dalam hidup kita. Ini udah selesai. Kita berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini mendorong kita untuk mengelola kehidupan. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami. Bahkan ketika kami mengalami saat-saat yang sulit, firman-Mu terang yang bercahaya. Jika ada pergumulan dalam hati dan pikiran kami,
Pagi ini kami mau membereskannya ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Entahkah kemarahan yang tersimpan, bahkan jika telah menjadi dendam dan akar yang memaitkan hidup ke saya maupun orang lain. Jika tekanan-tekanan dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan hubungan sosial telah membuat saya begitu kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Pagi ini kami semua ya Tuhan, mau melepaskan itu semua dengan menguasai hati dan pikiran kami. Menaklukkannya di bawah kaki Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai tempat yang terbaik. Dan orang-orang kudus, orang-orang benar, untuk menjadi tempat mencurahkan isi hati, saling berbagi, saling menolong. Pagi ini tolong kami semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Saya ingin berdoa kalau ada di antara kita yang begitu sulit untuk menguasai kemarahan. Saat Anda marah, Anda meledak dengan hebat. Dan rasanya tidak peduli dengan orang lain. Sampai Anda puas, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan-tindakan destruktifnya. Adakah Tuhan mengingatkan saudara tentang hal-hal yang tersimpan dalam hatimu, harapan yang tidak terpenuhi, cita-cita yang tidak terjawab sampai hari ini, upaya-upaya yang belum mendatangkan hasil, membuat Anda begitu tertekan, menimbulkan kepahitan dan kemarahan dalam hatimu, baik akan Tuhan, terhadap orang tuamu, terhadap orang-orang di sekitarmu. Kalau Anda mengerti yang saya maksudkan pagi ini, buka hatimu dan katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau menaruh semua di kaki Tuhan, menempatkan diri kami sebagai manusia baru yang terus dibentuk, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus diluruskan, dituntun oleh Tuhan. Pagi ini biarlah Tuhan melepaskan dari kemarahan, dari dendam, dari kepahitan, kekecewaan terhadap orang tua, terhadap pasangan, terhadap situasi, atasan, keadaan-keadaan yang kami alami sampai akhir tahun ini. Jika ada yang merasa banyak hal yang telah diperbuatnya dan hanya membuahkan kegagalan, ketidakberhasilan, dan ada rasa kecewa yang mendalam, pagi hari ini kami mau melepaskan dan membereskan itu di kaki Tuhan. Kami ingin menjalani hari-hari yang baru di hadapan kami. Tahun yang terbentang, penuh dengan janji Allah untuk menguatkan dan memulihkan kami. Supaya kami pada gilirannya juga menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Jadikan kami seperti orang benar yang menuntun orang lain. Melalui apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Berdoa buat pernikahan, buat peranan suami dan istri yang banyak kali diwarnai dengan emosi yang salah, dengan ekspresi yang salah Tuhan, baik yang terungkap dengan kata maupun yang dalam diam. Tuhan ampuni setiap hal yang salah dalam diri kami.
Tolong kami, pulihkan kami, bangkitkan roh kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, dibaharui dari hari ke hari. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan, ubah hatiku ya Tuhan dan baharui. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan, engkau penjunan dan aku hanyalah seonggok tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk aku dan jadikan aku ya Tuhan. Jadikan ini ku pinta. Ubah hatiku seputih salju ya Tuhan. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Engkaulah penjunan, dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, nyawa kami, cita-cita kami, seluruh jalan hidup dan masa depan kami. Orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, biarlah Tuhan mengerjakan rancangan kekal-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami pribadi, dalam rumah tangga, pekerjaan, dan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini doa kami serahkan semuanya bagi Tuhan. Berkati setiap pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati supaya pelayanan semuanya mendatangkan hormat bagi-Mu. Berkati pujian penyembahan kami. Berkati persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan Tuhanlah yang memberkatinya. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita pagi ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib aku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku.
Ya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, karena akhir tahun kegiatan ibadah juga cukup padat ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, juga yang di rumah, Mama Popo Ahwa ya, Ci Ahwa ya, Rizky dan Rizkila, juga keluarga Pak Marudut, Tuhan memberkati, Bu Cubwe, ya, Mama Daniel, Koaping, Tuhan berkati, keluarga Pak Ferdi, ya, Bu Ari, Paulus dan Mehwa, Popo Tasya, Linda, Tuhan berkati, Limoy, ya, Asyong, Nikun, Cik Lena, Yosel, Tuhan memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, puji Tuhan.